Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Nah, baca babu doa musaddaqi li ahli sadaqah. Abi qala dasana Haus bin Umar an-Namari wa Abul Walid at-Tayalisi al-makna qala haddatsana Syu'bah an Amri bin Murrah an Abdullah bin Abi Aufa qala kana abi min ashabis sajarah wa kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli ala ali fulan qala fatahu abi bi sadaqatihi faqala Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa qala kana abi, adalah ayahku termasuk ashabis syajarah. Ashabis syajarah artinya orang-orang yang ikut bai'atul ridwan. Syajarah artinya syajarati ar-ridwan. Ini termasuk maqam lebih tinggi daripada sabiqunal awwalin. Maaf, lebih tinggi dari maqam muhajirin awal, dan juga termasuk lebih awal dari ashabul Uhud, ashabul Badar. Jadi sebelum terjadinya hijrah ke Madinah, itu ada kesepakatan berjanji dengan Rasulullah di bawah sebuah pohon di Makkah, yang menyebabkan mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikasih pohon itu namanya Syajarah Ridwan. Kemudian karena kekhawatiran, Sayyidina Umar menebang pohon tersebut, takut dikaromatkan oleh umat akhir zaman, ditebang pohon itu. Nah, ini pandangan Wahhabi, istimbatnya di sana. Begitu Sayyidina Umar menjaga kesyirikan, maka ditebang pohon Syajarah Ridwan. Itu pendapat mereka. Jadi ayah saya termasuk ashabis syajarah, orang yang ikut berjanji dengan Nabi di bawah pohon. Wa kana Nabi, dan adalah Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu qauman, apabila datang kepadanya Nabi oleh satu kaum dengan sedekah mereka, dengan zakat mereka, qala, Nabi akan bacakan doa ini, Allahumma salli ala ali fulan, ya Allah curahkanlah rahmat kepada keluarga fulan. Fa'atahu abi, lalu datang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh bapakku sendiri dengan membawa zakatnya. Faqala, maka berkata, ya Rasul, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah curahkanlah rahmatmu kepada keluarga Abi Aufa. Sesuatu yang dilakukan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wujud daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim. Wasalli tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wa salli alaihim. Itu makna doakan mereka. Bab tafsir asnanil ibil, bab uraian usia-usia unta. Hadis. Qala Abu Dawud sami'tuhu alisati fahiya binatul labun fa idza tamat lahu salasatu sinina fa huwa hiqqun wa hiqqatun ila tamami arba'i sinin ya annaha istahaqqat an turkaba wa yuhmala 'alaiha al-fahlu wa hiya talqahu wa la yalqahu az-zakaru hatta yusanniya
ويقال للحقة طرقة الفضل لأنها الفه لا يتركها إلى تمام 40 سنين لأن الفه لا يتركها إلى terus إلى تمام 40 سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جزاءة حتى يتم لها 5 سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل 6 فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة وألقى kalau saminati artinya mahal, kalau saminah 8 tidak mahal sama 8. فإذا دخل في سمينة وألقى السنة فإذا دخل في الثامنة وألقى السنة السادس الذي بعد الرباعية فهو سادس إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التسعين وطلع التسعين وطلع نابه فهو بازل أي بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل آمن وبازل أمين ومخلف آمن ومخلف آمين ومخلف ثالثة أعوام إلى 5 سنين والخالفة الحامل. قال أبو حاتم والجزاءة والجزوءة وقت من الزمن ليس بسن وفصل الأسنان عند طلوع السهيل. قال أبو داود وأنشدنا الرياشي إذا سهيل آخر الليل طلع فبنو اللبون للحق والحق ززاء لم يبقى من أسنانها غير الهباء والهباء الذي يولد في غير حينه. Nah, ini bukan hadis, tapi penjelasan yang didapatkan oleh Imam Abu Daud dari gurunya, penjelasan tentang usia-usia unta. Berkata Imam Abu Daud, aku dengar penjelasan tersebut dari seorang yang bernama Ar-Riyashi, kemudian daripada Imam Abi Hatim, kemudian dari selain keduanya, kemudian saya juga dengar penjelasan tersebut daripada kitab Nadar bin Sumail dan juga dari kitab Abi Ubaid. Warubama kadang-kadang zakara ahaduhum al-kalimah, menyebutkan oleh salah seorang mereka akan satu ungkapan. Qalu, mereka katakan yusammal huwar, disebut dengan al-huwar. Titik. Summal fasil idza fasala, kemudian dikatakan fasil apabila dia sudah terpisah, tidak lagi mengikuti induknya, itu namanya fasil. Kalau anak itu namanya disapi. Nah, wa fisaluhu ila amain. Summa takunu bintu makhad. Nah, kemudian selepas itu bintu makhad. Kapan seekor onta dikatakan bintu makhad? Li sanatin, usia setahun, ila tamami sanatain, sampai sempurna 2 tahun. Setahun sehari, setahun seminggu, setahun sebulan, setahun 2 bulan, setahun 10 bulan, setahun 11 bulan, setahun 29 hari. Yang penting belum genap 2 tahun, itu namanya bintu makhad. Fa idza dakhalat fi salisati, apabila dia sudah masuk ke tahun ketiga, artinya sudah genap 2 tahun, kemudian masuk tahun ketiga sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, maka dia sudah bernama Ibnatul Labun, bintu Labun. Fa
idza tammat lahu 3 sinin, apabila sudah genap baginya unta 3 tahun, genap 3 tahun, maka dia disebut dengan hikkun kalau jantan, hikko kalau betina, sampai sempurna 4 tahun. 4 tahun kurang 3 hari itu masih dikatakan hikkun, hikkotun. Kenapa namanya hikkun? Lianna istahaqqat an turkaba, karena sesungguhnya unta setelah berusia 3 tahun sempurna, dia sudah berhak untuk dikendarai, sudah berhak untuk dikendarai. Wa yuhmala 'alaihal fahlu, sudah juga berhak untuk dinaikkan di atasnya akan pejantan. Wa hiya talqahu, dan dia akan bisa melahirkan, akan bisa dibuahi. Wala yulaqaz zakaru hatta yuthanniya, tidak dikawinkan akan jantan sehingga dia sempurna 2 tahun. Tidak dikawinkan akan jantan sehingga yusanni, dia menjadi saniyah. Nanti maaf, bukan 2 tahun, nanti ada penjelasannya di bawah saniyah. Tidak dikawinkan akan unta jantan sehingga dia menjadi saniyah. Wa yuqalu lil hiqqati, dikatakan kepada unta hiqqah, yaitu taruqatul fahal, sebagaimana dalam hadis taruqatul fahal. Taruqa diinjak atau dinaiki oleh pejantan. Taruqatul fahal, dinaiki oleh pejantan. Li'anna al-fahla yatrukuha, karena sesungguhnya pejantan itu menaiki ia akannya hiqqah sampai usia 4 tahun, sehingga genap usia 4 tahun. Dikatakan hiqqah sampai usia genap 4 tahun. Kalau sudah genap 4 tahun, wa ta'anat fil khamisa, dan dia masuk ke tahun ke-5, 4 tahun sempurna, masuk ke tahun ke-5 sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, maka dia unta namanya jaza'ah. Hatta yatimma laha 5 sinin, sehingga genap baginya usia 5 tahun. Kalau sudah genap 5 tahun, fa idza dakhalat fis sadisa, dan dia masuk dalam usia ke-6, wa alqa thaniyata, lalu dia sudah menanggalkan 2 gigi depannya, thaniyah, thaniyah, sunaya, sunaya sufla, sunaya aulia, gigi depan sudah ditanggalkan. Maka dia disebut ketika itu thaniyun. Jadi unta jantan kawin ketika usia 4 tahun lebih. Lihat bahasan di atas tadi. Wala yulqahu dzakaru, tidak dikawinkan unta jantan sampai menjadi yusanni. Unta menjadi yusanni apabila dia sudah genap 4 tahun, sudah genap 5 tahun dan masuk ke tahun ke-6. Itu disebut dengan sani. Sementara unta betina itu dikawinkan ketika usia 3 tahun, hiqqah. Jadi keterlambatan kawin jantan dan betina itu 2 tahun. Kalau manusia itu bisa 10 tahun. Keterlambatan kawin perempuan dengan laki-laki. Bisa 10 tahun. Maka perempuan nikah usia 21, 22. Itu sudah waktunya sampai usia di bawah 25. Laki-laki 25 baru mulai perencanaan, terlaksana usia 30. Begitu. Unta juga begitu. Betina kawin usia 3 tahun, jantan nggak boleh kawin usia 3 tahun. Usia dia 5 tahun. Beda 2 tahun. Maka jangan termotivasi dengan kawan-kawan SD. Antum pulang, kawan SD antum udah punya anak, itu wajar. Dia betina, perempuan.
Nah, onta juga begitu. Nah, jadi apabila dia sudah melepaskan giginya, maka dia onta ketika itu sebut tsani sampai genap 6 tahun. Apabila masuk di tahun ke-7, disebutlah dia dengan zakarur robai. Disebut dia zakaru yang jantannya dengan robai, yang betinanya robaiyah, sampai genap 7 tahun. Usia masuk ke 6, usia masuk ke 7. Apabila masuk ke tahun ke-8 dan dia sudah melepaskan atau menanggalkan giginya yang 6, gigi yang 6 yaitu rubaiyah, 2 gigi atas namanya tsaniyah, saniyatul ulya, saniyatul sufla. Apabila 4 gigi, 2 gigi atas, 2 gigi bawah, itu namanya rubaiyah. Rubaiyah ini tanggal pada unta itu usianya 5 tahun masuk ke 6. Kemudian apabila dia masuk sempurna 6 tahun masuk usia 7 tahun, maka tanggal 2 giginya lagi, yaitu gigi atas di samping saniyah. Jadi 4 tanggal di atas, 2 tanggal di bawah, 6 tanggal giginya. Itu disebut dengan unta robaiyah. Disebut dengan unta sadis atau sadas. Boleh sadis, boleh sadas. Sampai genap 8 tahun. Apabila masuk ke tahun 9, muncul taringnya. Keluar taring unta itu. Ini unta yang bisa mematikan. Udah tanggal giginya, berarti kan lebar rongga mulutnya itu. Kadang-kadang digigitnya kepala orang yang mau nyembelih dia, kemudian kena taringnya. Unta itu menggigit. Nah, ketika tumbuh taringnya, nama dia adalah bazil. Artinya bazala nabuh, telah tumbuh taringnya, sehingga masuk ke tahun ke-10. Maka dianya unta ketika itu, ketika sudah masuk tahun 10, maka dianya unta ketika itu, ketika usia 10 tahun lebih, namanya mukhlif. Mukhlif itu siap minta ganti. Artinya sudah buat generasi dia yang siap-siap mati lagi. Kemudian tidak ada lagi baginya nama. Tidak ada lagi baginya nama. Akan tetapi dikatakan bazil am, bazil amen. Ini unta bazil am, tumbuh taring baru setahun. Ini bazil amen, sudah menjadi bazil 2 tahun. Ini bazil salah satu amen, ini menjadi bazil 3 tahun. Atau boleh juga namanya mukhlif am. Ini mukhlif am, ini mukhlif ain, amain, ini mukhlif salah satu awam, sampai 5 tahun. Nah, mukhlif am, mukhlif amain, mukhlif salah satu awam, arbaati awam, khamsati awam. Coba dihitung usianya berapa itu. Bazil usia berapa? 10. Nah, sampai 5, berarti 15 tahun. Itu unta dah tua. 15 tahun sudah ada tua. Kemudian khalifah adalah unta hamil. Qala Abu Hatim, jazua itu adalah waktu dari masa yang tidak laisa bisinin, belum sampai setahun. Itu namanya jazua. Di bawah 1 tahun, laisa bisinin, belum setahun. Sementara fusulul asnan itu ketika muncul suhail. Apa suhail yang dimasukkan di sini? Nah, lanjut. Babu aina tusaddaqul amwal. Kemana disedekahkan akan harta? Hadis. Bila qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Ibnu Abi Adi
عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤخذ صدقتهم إلا في دورهم. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib dari ayahnya, Shu'aib bin dari kakeknya Abi Shu'aib radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la jalaba wa la janaba. Jalaba dibaca dengan fathah lam dan ba, ja, fathah jim dan lam, jalab, dengan makna la yaqrabul amil amwalan nasi ilaih lima fi minal masyaqqa alaihim bi an yanzila as-sa'i mahallan ba'idan anil masya summa yahduruha. La jalaba artinya tidak mendekatkan oleh amil akan harta manusia kepadanya. Itulah jalaba, tidak menarik. Arti dasarnya tidak menarik. Tidak menarik bukan menarik apa? Menarik perhatian, tapi menarik bermakna fisik, tidak ditarik. Wala janaba, janaba maknanya la yabdu sahibul mal al-mal, tidak juga menjauh. Menarik tidak, menjauh tidak. Dan tidak diambil sedekah mereka kecuali di kampung-kampung mereka. Nah, maksudnya adalah kemana disedekahkan harta atau di mana diambil zakat. Kata Nabi, la jalab, tidak menarik. Artinya ambil zakat tidak boleh memberikan ketentuan bahwasanya zakat kalian hantarkan ke posko yang kami siapkan. Itu mana menarik. Dia perintahkan hantarkan ke sini, sini poskonya. Itu nggak boleh. Begitu juga orang yang melakukan zakat tidak boleh menjauhkan hartanya. Kalau bapak mau ambil zakat padi kami ke sawah kami, nah, zakat ubi kami, jagung, ubi nggak masuk, jagung kami ke ladang kami, zakat kurma kami ke kebun kami, itu janab nama, itu terlalu jauh juga. Maka tidak diambil zakat kecuali di negeri mereka. Jadi petani bawa ke kampungnya, kemudian petugas zakat pergi ke kampung, ketemu di kampung. Jangan sampai petugas zakat beri syarat antarkan ke posko. Jangan sampai juga pemilik tanah, pemilik zakat minta jemput ke sawah. Nah, saya punya kewajiban zakat padi 2 karung, tapi tidak di rumah, masih di sawah. Jadi petugas zakat saya tunggu di sawah kalau mau ambil zakat saya. Nah, supaya ringan pembiayaan dia dari sawah ke rumah. Ini nggak boleh. Itu namanya janab. Jadi jalab nggak boleh, janab nggak boleh. Khairul umur awsatuha. Hadis. Bila qala hadatsana Al-Hasan bin Ali qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala sami'tu Abi yaqul an Muhammadin ibn Ishaq fi qawlihi la jalaba wa la janaba qala an tasaddaqal masiyatu fi mawadi'iha wa la tujlaba ila al-musaddiqi wal janabu an ghairi hadhil faridati aidan la yujnabu ashabuha yaqulu wa la yakunu ar-rajulu bi aqsa mawadi'i ashabis sadaqati fatujnabu ilaihi walakin tu'khadhu fi mawdi'i. Nah, ini penafsirannya dari Imam Muhammad bin Ashab pada kata-kata la jala wala janab. Qala beliau mengatakan adalah antusaddaqal masyiyah, bahwa diserahkan zakat hewan ternak di tempat-tempatnya hewan ternak. Wala tujlaba ila musaddiq, tidak perlu dihantarkan ke pemungut zakat. Wal janab an ghairi hadil faridah aidan, janab dari selain ini takdir juga
la yujnabu ashabuha, tidak boleh dijauhkan pemilik-pemiliknya hewan ternak. Yaqulu, beliau juga mengatakan, wala yakunur rajul bi'aqsa mawadil ashabis sadaqah, tidak adalah seseorang di tempat yang paling jauh, tidak adalah seseorang bi'aqsa yang paling jauh mawadi, tempat-tempat pemilik zakat, patujnabu ilaihi, lalu dijauhkan kepadanya, akan tetapi diambil pada tempatnya, yaitu di kampung halamannya. Nah, jadi pemilik zakat kalau hewan ternak itu bukan ke Badiah, bukan ke pelosoknya, tapi dibawa ke kampung, juga tidak diantarkan ke tempat posko atau kantor zakat. Babur rajuli yabta'u sadaqatahu, bab seseorang yang membeli zakatnya sendiri, zakatnya atau sedekahnya dah dikasih sama orang lain, kemudian dia beli lagi. Hadis Abi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hamala ala farasin fi sabilillah wa wajadahu yuba'u fa arada ay yabta'ahu fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala la tabta'hu wa la ta'ud fi sadaqatika. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab hamala, telah memberikan bantuan, ala farasin, di atas seekor kuda, fi sabilillah, di jalan Allah. Dilihat kawannya berjihad di jalan Allah, hanya Sayyidina Umar bin Khattab berikan seekor kuda kepada orang tersebut untuk dipakai berjihad. Fawajadahu yuba, lalu dia menemukan akannya kuda dijual. Kita kasih dia kuda biar dia pakai, dijual di pasar kuda itu. Beliau tahu hal itu. Fa arada ayyabta'ahu, beliau kepengen untuk membelinya, maka beliau ingin untuk membelinya. Sebelum melakukan sesuatu, bertanyalah Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Bolehkah saya membeli sesuatu yang sudah saya sedekahkan? Nabi bersabda, la tabta'hu, jangan kamu beli akannya. Wala ta'ud fi sadaqatika, jangan kamu kembali mengambil sedekahmu. Tidak boleh kembali mengambil sedekah walaupun yang cara dibeli. Maka sebelum memberikan sesuatu kepada seseorang, maka kita perhatikan dulu seseorangnya, apakah dia menghargai sesuatu tersebut atau tidak. Nah, kalau dia tidak menghargai sesuatu tersebut, jangan belikan sesuatu itu, belikan sesuatu yang dia hargai. Nah, model Salman, dia nggak peduli, misalnya belikan dia apa namanya, selendang, dia nggak pakai selendang, dia lebih suka makan misalnya, belikan di kue. Ada si fulan, sudah jelas dia asam urat, untuk memberikan kerupuk belinjo, nah itu pasti akan diberikan sama yang lain, jangan dibelikan. Nah, belikan sesuatu yang sesuai dengan orang tersebut. Ini dah jelas ya, pakai koko aja nggak pernah, ini dikasih pulang umroh gamis pada orang tersebut, akhirnya dijadikan lak kaki. Nah, ini baju apa? Baju kurung dibelikan oleh kawan saya, jadikan lak kaki. Kita dibawa ke sawah, kasih dia jerami. Nah, jadi orang-orangan khair. Karena kalau sudah kita berikan, kalau kita menyesal, kita beli kembali tidak boleh, apalagi diminta. Babu sedekah raqiq, bab zakat raqiq budak, hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa Muhammad bin Yahya bin Fayyad qala haddatsana Abdul Wahhab
قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. Nah, laisa fil khayli, tidak ada pada kuda dan budak itu kewajiban zakat. Kalau punya kuda 30 ekor, 40 ekor, tidak ada kewajiban zakatnya. Nah, cuman kalau dia jual kudanya, terkumpul uangnya, kena zakat. Begitu juga budak, 40 orang budaknya, 100 orang budaknya, semuanya bekerja setiap hari. Kemudian dia dapat gaji dari budak itu 100.000 setiap hari. Hanya 100 orang kali 100.000, keluar uang makan 30.000, uang snack 20.000, untung 50.000 tiap hari. Itu nggak ada kewajiban zakat. Maka mobil transportasi dalam kota, antar kota, bos angkot Indarung misalnya, semua angkot Indarung dia punya. Kemudian PT perusahaan ayah ibu, nah perusahaan NPM, semuanya itu tidak ada zakat mobilnya. Yang ada zakat uang tabungan dari mobil tersebut, kecuali zakat fitrah pada budak. Kalau budaknya ketika Idul Fitri masih hidup, maka kenalah zakat fitrah. Hadis. Wabihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Malik an Abdullah bin Dinar an Sulaiman bin Yasar an Iraki bin Malik an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqatun. Nah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kewajiban terhadap muslim pada budaknya muslim, tidak juga pada kudanya muslim itu zakat. Isim muakhar pada laisa. Babu shadaqatiz zar'i, bab zakat palawija. Naam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Harun bin Sa'id bin Aisamil Aili qala haddatsana Abdullah bin Wahb akhbarani Yunus bin Yazid an Ibni Shihab an Salim bin Abdullah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima saqutis sama'u wal anharu wal uyunu aw kana ba'lal ushr wa fima suqiya bis sawani aw nadhi nisful ushri. Diriwayatkan daripada Sayyidina Salim, di atas adalah Harun bin Sa'id bin Haitham al-Aili, itu orang dari kampung Ailiyah. Nah, dari Sayyidina Salim bin Abdullah dari ayah beliau, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima, pada tanaman yang disiram oleh langit, maksudnya hujan, wal anhar, disiram oleh sungai, apakah dinaikkan dengan kincir air ataupun dengan irigasi, wal uyunu, yang disiram dengan mata air, au kana ba'la, atau ada ia tanah itu ba'la. Ba'la apa artinya itu? Ada tulis catatan kaki situ bangla. Ardil muttafi'ah, tempat yang tinggi. Kana bangla, atau ada ia tanah itu di tempat yang tinggi. Kalau di tempat yang tinggi dia enggak perlu penyiraman, tanahnya tetap subur karena dia dekat dengan embun. Usru itu dikeluarkan 1/10. Wa fima suqiya bis sawani, sesuatu yang disiram dengan onta pengangkut air atau nadah, sama mananya, onta yang digunakan untuk mengangkut air, maka zakatnya setengah dari 1/10, yaitu 1/20. Ulama fikih menyimpulkan dari hadis ini, sawah-sawah yang diairi dengan ada pembiayaan dan pengairannya,
Irigasi memang ada pembiayaan, tapi pembiayaan pertama sekali saja. Kalau di Indonesia itu juga biaya ditanggung pemerintah. Kemudian membuat kincir juga perlu pembiayaan. Kalau nggak salah dengan metode kincir itu bisa air itu dinaikkan ke kolam kita. Makanya metode kincir. Nah, cari kayu panjang, dia buat lingkaran bulat, kemudian isi sana paralon-paralon, menghadang air. Jadi ketika air itu masuk, dia ditekannya, kincir itu naik ke atas, tuangkannya dan airnya mengalir. Itu perlu pembiayaan. Hanya pembiayaan dari awal. Maka kincir, irigasi, sungai, mata air, sawah tempat yang tinggi, maka zakatnya 1/10. Sawah yang diangkut, airnya pakai tenaga hewan, pakai dumping, pakai listrik atau senio, mesin air, itu zakatnya setengah. Nah, kalau dicampur sehari separuh pakai irigasi, separuh pakai hujan, separuh pakai pembiayaan, itu rinciannya ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Hadis. Qala Abu Dawud al-bu'lu ma apa? Al-bu'lu? Al-bu'lu ma syariba bi'urukihi wa lam yuta'anna fi saqihi. Jadi bu'la itu tanaman yang bisa menyerap air dengan akarnya sehingga tidak perlu disiram. Itu mana bu'lu. Di sini nggak ada penjelasan itu. Hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Shalih qala haddatsana Abdullah bin Wahb akhbarani Amru wa an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatil anharu wal uyunul ushru wa ma sukiya bis sawani fa fihi nisful ushri. Berkata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima saqatil anharu wal uyun al usru, tanaman yang disiram oleh sungai dan mata air itu 1/10 zakatnya. Wa ma suqiya bis sawani, sementara tanaman yang disiram dengan diangkut oleh hewan, fa fihi, maka padanya nisful usur, 1/20. Hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Al-Haisam bin Khalid Al-Juhani wa Husain bin Aswad Al-Ijli qala Waqi al-bu'lu al-kabusu alladhi yanbutu min ma'is sama'. Qala Ibnu al-Aswad wa qala Yahya ya'ni Ibnu Adam sa'altu Aba Iyas al-Asadi anil mu'li faqala allazi yusqa bima'is sama'. Wa qala an-Nadhr bin Sumail al-bu'lu ma'ul matar. Nah, ini definisi bu'lu. Beda-beda kitabnya. Darul Hadis katakan tempat yang tinggi. Kata Imam Abu Dawud tadi, yang minum mencari air dengan akar sendiri. Di sini ada lagi riwayat. Apa itu bu'lu? Bu'lu ini menafsirkan hadis tadi. Au kana ba'la. Kata Imam Waqi', al-bu'un adalah kabus alladhi yambutu mimma is-sama. Kabus, kata Imam Johari, kabastul nahar wal bi'ir, kabasan ay tamamtuhuma biturab. Aku siram, aku timbun akan air. Kabus, kabus, bi'ru, tamamtuhuma biturab, ismu dzalik at-turab kabusu bil kasr. Wa fil lisan qad kabasal hafra bi kabsiya kabasan tawaha biturab wa iri. Jadi ada air di genangan air, kemudian kita timbun dengan tanah, air tanahnya itu jadi becek. Itu namanya kabus. Kabus tanah basah
yang menumbuhkan dari air langit. Tanah yang subur, tanah yang basah, lembab, yang dia bisa menumbuhkan karena air hujan. Bukan karena air sungai, karena air hujan. Nah, kalau kita kombinasikan dua makna tersebut di tempat yang tinggi, karena biasa tempat yang tinggi yang bisa menahan serapan air, seperti di gunung-gunung. Itu walaupun nggak hujan, walaupun nggak naik sungai ke sana, itu hutan tuh lebat di sana. Tanahnya tetap kering. Kenapa kering? Karena dia menahan air hujan. Jadi tanahnya basah atau lembab itu namanya kabus. Kenapa dia basah dan lembab? Karena air hujan, sehingga dia bisa mencari makan dengan akarnya sendiri. Jadi satu sisi membahas tentang tempatnya, satu sisi membahas tentang bagaimana pohon itu tumbuh. Di sini penjelasannya bagaimana proses yang dimaksud dengan ba'la, yaitu tanah basah yang menumbuhkan dari air hujan. Kata Imam Ibn Aswad, berkata Yahya, yakni Ibn Adam, aku bertanya kepada Aba Iyas Al-Asadi tentang ba'al. Kata beliau, alladhi yusqa bima'is sama, tanaman yang disiram dengan air langit, yaitu tanah hujan. Berkata Nadar bin Sumail, ba'al itu ma'ul matar, air hujan. Karena ba'la atau ada ia air hujan. Tadi kan sudah fima sakatis sama, tanaman siram ada air hujan. Karena ba'la atau ada ia dengan air hujan. Nah, air hujan yang mana? Kalau sakatis sama itu air hujan yang dia tersiram ketika hujan turun. Sedangkan ba'la itu memang dari air hujan, tapi dari air hujan beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu yang terserap di tanah tersebut karena penyerapannya tinggi. Nah, hal ini terjadi di tempat yang tinggi, di gunung-gunung. Hadis وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. Nah, ini dasarnya ulama Syafi'iyah yang mengatakan zakat itu tidak boleh diganti-ganti. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'athahu, mengirim dia Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya Sayyidina Mu'adz bin Yaman ke Yaman. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Maka berkata, ya Nabi, ambil biji-bijian dari biji-bijian. Kalau zakatnya biji-bijian, ambil biji-bijian. Kalau ambil syah minal ghanam, ambil syah dari kambing. Syah itu ada dua makna. Satu, biri-biri usia 1 tahun lebih dikit. Kemudian ghanam, kambing kacang usia 2 tahun lebih. Itu namanya syah. Kemudian ambil ba'ir dari onta. Nah, ba'ir ini mencakup dari beberapa usia bintul makhad, bintul labun, hiko, jaza'ah. Kemudian ambil bakoroh dari bakar, sapi dari sapi. Jadi jangan dia zakatnya kambing dikasih uang, zakatnya padi dikeluarkan uang. Maka tidak boleh zakat padi dikeluarkan uang. Nah, tapi zakat padi keluarkan padi, zakat jagung keluarkan jagung. Yang wajib diambil nilai adalah zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan nggak boleh di barang dagangan. Dia jual pecah belah, ya, total kena zakat. Akhirnya keluarkan sapu, serokan, piring, mangkok, sarung, kalau jual pakaian. Kenapa? Nanti akan ditunggangi oleh kepentingan di sana. Nah, misalnya kain-kain sarung-sarung yang tidak ada lagi peminat, itu yang dikeluarkan untuk zakatnya. Zakat tertunai, barang-barang tidak laris, keluar dari toko, ada pembersihan. Ini nggak boleh. Maka zakat tijarah harus dengan uang. Qala Imam Abu Dawud, syabartu kisa'atan bi Misra salasata asara shibra. Aku pernah jengkal. Kitsa, itu timun di Mesir itu 13 jengkal. Timun Mesir waktu itu 13 jengkal panjangnya. Nyampe itu.
4 nih. 8 12. Oh, 3 kali meja nih panjang timun nih. Apa pupuknya itu? Kemudian aku lihat utruja. Aku lihat utruja, jeruk ala ba'ir, di atas onta bikit atain 2 buah. Maaf, 2 potong. Kutiat, dipotong ia jeruk, wasuyirat, kemudian dijadikan ia jeruk ala mislil idlain, seperti 2 yang sama berat. Jeruk taruh atas onta, dibelah 2 jeruk itu, kemudian dikupas. Nah, kemudian bisa ditaruh di punggung onta ya, jeruknya. Kalau jeruk sekarang dibelah 2, nah bisa taruh di sini, gantung. Ini bisa di punggung onta. Nah, itu besar jeruknya zaman beliau. Kemudian bergeser generasi, bergeser, hilang keberkahan sampai jeruk itu lebih kecil, semakin kecil, sampai lahir jeruk kecil sekali, jeruk madu. Kupas makan kayak sebesar duku dia. Nah, begitu ya makhluknya manusia, lahir kecil sampai kecil sekali. Nah, pergeseran keberkahan. Nah, nanti ketika Nabi Isa bangkit, masa kejayaan Islam, nah itu baru besar kembali. Jadi dalam kulit semangka itu bisa tidur berapa orang? Terus sekarang kulit semangka baru muat kepala kan? Besok itu bisa tidur berapa orang? Babu zakatil asal, bab zakat madu. Kalau ada antum dengar pendapat penghasil madu kena zakat, nah ini dalilnya, hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Ahmad bin Abi Shu'aib al-Harrani qala hadatsana Musa bin Ayyan an Amr bin Harith al-Misri an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala jaa hilal ahadu bani Mut'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyuri rah nahlin lahu wa kana sa'aluhu ay yahmiya lahu wadiyan yuqalu lahu salabah fahama lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika alwadi falamma wuliya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kataba Sufyan ibn Wahb ila Umar ibn Khattab yas'aluhu an dhalik fakataba Umar radhiyallahu anhu in adda ilayka ma kana yuaddi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ushuri nahlihi fahmi lahu salabah wa illa innama huwa dhubab ghaythin ya'kuluhu ma yasha'u. Ja'a hilalun, telah datang Sayyidina Hilal. Beliau adalah salah satu Bani Mut'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bi usuri nahlin lahu, dengan 1/10 hasil madu miliknya. Usuri nahlin, 1/10 nahlin, hasil madu. Nahlin itu artinya lebah, maksudnya hasil lebah baginya. Wa kana sa'alahu, dan adalah Sayyidina Hilal meminta ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yahmiya lahu, bahwa melindungi ia Nabi baginya Sayyidina Hilal akan sebuah lembah yang dikatakan lembah Salabah. Jadi minta kepada Rasulullah bahasanya lembah itu milik sukunya, enggak boleh diganggu oleh orang lain. Fahama, maka memperuntukkan melindungi baginya Sayyidina Hilal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan demikian lembah. Falamma wuliya Umar bin Khattab, maka tatkala dilantik menjadi khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, menulis oleh Sufyan bin Wahab, beliau kebetulan menjadi gubernur di daerah tersebut, menulis surat oleh Sufyan bin Wahab kepada Sayyidina Umar bin Khattab, yas'aluhu an dzalik, dia bertanya kepada Sayyidina Umar tentang demikian. Ini keluarga keturunan Hilal itu sudah menguasai lembah tersebut. Jadi madu-madu yang ada di lembah itu semua diambil oleh sukunya.
Bertanyalah Sayyidina Sufyan bin Wahab kepada Sayyidina Umar bin Khattab, maka menulis jawaban oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Apa jawabannya? In adda ilaika ma kana yuaddi ila Rasulillah, jika dia masih melunasi, jika dia masih menyetorkan, masih menunaikan kepadamu sesuatu yang dia tunaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sepersepuluh hasil madunya, fahmilahu salabah, maka lindungi olehmu, peruntukkan olehmu baginya hilal dan sukunya akan lembah tersebut. Wa illa, jika tidak, dia tidak lagi menyetorkan sepersepuluhnya, fa innama huwa zubabu ghaithin, maka hanya saja dianya lebah adalah lalat ghaith. Nah, lalat yang bermanfaat atau lalat yang membantu. Apa yang dibantu? Lianna an-nahal yaksuru mawadil qatar lima fiha min al-asib wal khasab, membantu daripada penyerbukan, atau ghaithin juga maknanya menolong. Ya'kuluhu may yasha'u, memakan akannya oleh siapa yang mau. Jadi lalat tu enggak ada yang punya, lebah tu enggak ada yang punya, kecuali hari ini. Nah, dengan majunya peternakan sampai lebah bisa diurus orang, bisa diatur manusia. Dulu lebah nggak bisa diatur manusia. Singgah dia di parahnya, dia ada pohon bayu, pohon kemiri, bergantung lebah situ berharap dia. Nah, kita dapat madu. 4 hari lebahnya pergi, ternyata lebah singgah. Nah, kalau sudah ada di pohon kita, di dalam kebun kita, itu milik kita. Nanti minta tolong sama yang pandai mengambilnya, itu diambilkan, kemudian sepakat dibagi 2. Nah, kalau sudah kali ketiga, itu kadang-kadang dia ngambil sendiri ketika dia nggak di rumah. Nah, itu pakarnya tukang madu itu. Dia sepulang ada lebah dia ada di rumah. Kadang-kadang dia panjang ketika nggak ada di rumah. Nanti udah kosong aja, lapor sama dia, itu ulang. Nah, dia ambil orang, padahal dia ngambil. Nah, itu model madu di zaman dulu. Kalau zaman sekarang tidak, dia bisa ternak sendiri. Madunya itu ikut ke hutan-hutan di mana mereka suka. Misalnya hutan mana yang sedang berbunga, bawa dia ke situ, dilepaskan di sana. Nah, jadi pada saat itu masih tradisional, yaitu lebah yang bergantung di lembah-lembah. Itu minta Sayyidina Hilal minta kepada Nabi, itu khusus buat kami yang menemukan, coba berikan hak wewenang, itu kami yang punya. Nabi memberikan dengan syarat membayar 1/10. Maka berdasarkan hal itu, ini bukan zakat kata ulama, tapi itu adalah jasa, karena dia sudah peruntukan untuk dia, maka dikeluarkan untuk negara 1/10-nya. Maka nggak ada dalam bab zakat itu zakat madu. Maka kalau ada fatwa yang mengatakan wajib zakat madu kepada para peternak madu, itu pendapatnya dhaif sekali. Karena istinbat daripada hadis ini, di sini diminta oleh Nabi 1/10 karena itu milik bersama. Nah, bukan milik dia. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن حارث المخرومي قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد بطن في فهم فذكر نحوه قال من كل 10 قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وديهم. Sesungguhnya Sababah
batnun min faham. Syababa itu bahagian dari suku Fahmin. Fazakara nahwa qala min kulli asri kirabin kirba. Dari setiap 10 kirba itu satu kirba. 10 kantong, satu kantong. Kirba adalah kantong air yang terbuat dari kulit kambing. Wa qala Sufyan bin Abdullah As-Saqafi wa kana yahmilahum wadiyain. Adalah Nabi SAW memperuntukkan bagi mereka 2 lembah. Zada fa'addau ilaihi ma kanu yu'adduna ila Rasulillah. Lalu mereka memberikan kepada Sufyan bin Wahab apa yang mereka berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hamalahum wadiyahu, dan melindungi ia Sufyan bin Wahab bagi mereka suku Hilal akan lembah mereka. Nah, akan lembah mereka. Dalam hadis tadi Sufyan bertanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana orang ini? Kata Sayyidina Umar, lindungi kalau dia bayar kepadamu apa yang dia bayar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan hadis berikutnya, realitanya yang terjadi adalah mereka membayar kepada Sufyan apa yang dibayar kepada Rasulullah. Akhirnya Sufyan melindungi lembah itu buat mereka. Hadis. وبين قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان بطنا في فهم بمعنى المغيرة قال من 20 قربة وقال وهديين له. Nah, anna batnan min fahmin bermakna al-mughirah, sesuai dengan makna yang disampaikan oleh Imam Mughirah. Batnan min faham, satu perut dari paham. Perut itu artinya satu suku. Qala min asri kirba, dari 10 kirba satu kirba. Wa qala wadiyan lahum, 2 lembah bagi mereka. Babu fi kharsil inab, bab tentang menerka anggur. Jadi pemilik korma, pemilik anggur, ada anggur yang dipanen. Anggur itu dipanen ketika masih basah, sementara zakatnya ketika dia kering. Enggak boleh zakat anggur kering. Wajib melakukan zakat anggur kering, tapi panennya waktu basah. Zakatnya adalah kurma kering, tapi panennya ketika basah. Nah, bagaimana caranya kita katakan ini sampai senisab? Enggak. Sementara kurma itu dipanen ketika basah, anggur dipanen ketika basah, lalu dijual ketika basah, enggak dikeringkan semuanya. Lalu bagaimana kita tahu bahasanya ini sampai senisab atau tidak? Maka ada tukang terka namanya, tukang tebak. Kira-kira kalau segini ini, begini hasil keringnya. Kalau sekian ton anggur basahnya, tipeannya anggur kayak gini, maka keringnya nanti hasilnya sekian kilo. Itu namanya khars. Itu mesti dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, tidak akan bisa terlaksana zakat. Bagaimana seseorang menghitung zakatnya? Sementara zakat harus dihitung ketika sudah kering. Nah, sementara penjualannya ketika basah, tentu perlu tukang tebak. Itu maknanya kharsil inab. Hadis. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن سري الناقد قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن عسيد قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرس العناب كما يخرس النخل وتؤخذ zakatuhu zabiban kama tu'khudhu zakatun nakhli tamran. Diriwayatkan daripada Sayyidina Attab bin Asid qala, telah memerintahkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyukhrasa, bahwa diterka, ditebak akan anggur sebagaimana ditebak akan kurma. Wa tu'khadhu zakatuhu, diambil akan zakatnya anggur, zabiban, hal keadaan dia menjadi zabib.
anggur kering, kismis. Kama tu'khazu zakatun nakhal tamran, sebagaimana diambil zakat kurma dalam keadaan tamran, menjadi kurma kering. Nah, jadi kurma-kurma yang kita makan itu masuk kategori kurma kering, walaupun di dalamnya agak basah, berair. Karena kalau dibiarkan terus, kurma itu biarkan dia akan awet. Itu mana kurma kering. Tapi kalau kurma basah kita beli, biarkan 3 hari dia jadi busuk, nggak akan pernah jadi kurma kering. Dia melewati fase pengolahan. Kalau nggak pandai ngelolanya, jadi busuk dia. Hadis. Wabi ilai qala hadatsana Ahmad bin Ishaq al-Musayyimi qala hadatsana Abdullah bin Nafi' an Muhammad bin Salih at-Tammari an Ibn Shihab bi isnadihi wa ma'nahu qala Abu Dawud Sa'id lam yasma' min at-tabin syai'an. Nah, hadisnya sama. Babun fil khars, bab tentang menebak. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi ilai qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Hubayb bin Abdurrahman an Abdurrahman bin Mas'ud qala jaa Sahl bin Abi Hatmah ila majlisina qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza harastum fajuddu wa da'u thulutha fa in lam tad'u aw tajuddu thulutha fad'u rubu'a. Qala Abu Dawud al-kharisu yad'u thulutha lil hirfati. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mas'ud, ja'a Sahlu ibn Abi Hasmah, telah datang Sayyidina Sahal bin Abi Hasmah ke majlis kami. Qala, berkata Sayyidina Sahal, telah memerintahkan kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza harastum fajuddu, apabila kalian sudah menerka maka petiklah. Nah, apabila kalian sudah menerka maka petiklah. Kalau belum diterka nggak boleh dipetik. Wada'us sulus, sisakan 1/3. Biarkan dia kering. Itu zakatnya nanti. Di sana dibayarkan zakatnya nanti. Fa illam tada'u, jika kalian tidak membiarkannya atau kalian petik 1/3-nya, tajuzzus sulus, kalian petik yang 1/3 itu, minimal sisakan 1/4. Nah, kalau enggak 1/4 sisakan, itu minimal. Kalau Imam Abu Dawud al-Kharis, orang menerka dia akan menyisakan 1/3 untuk hirfa, untuk kegiatannya, hirfa, kegiatan atau keahliannya. Nah, supaya korma bisa dijual, anggul bisa dijual. Kemudian nanti yang mau dikeluarkan zakat, biarkan di atas batangnya 1/3, kalau nggak mau 1/4 minimal. Nah, jangan petik semuanya. Maka di sanalah kamu akan bayarkan zakatmu kepada fakir miskin. Bagaimana cara bayarkan zakat? Sementara jumlahnya sudah dijual, nggak dikeringkan semuanya. Itulah tujuan daripada terka tadi. Nah, perkiraan tadi. Apakah perkiraan itu meleset? Bisa meleset 1-2 kilo. Tapi orang itu sudah pakar dalam hal tersebut, nggak akan meleset lagi. Nah, hal ini tidak berlaku pada ubi. Kalau orang Indonesia pada ubi, dia datang ke kebun ubi orang lain, ini seporong ubinya berapa nih? Dia sudah prediksi itu nggak boleh, itu tertutup. Tapi kalau kurma nampak dia terjuntai-juntai. Nah, ini berapa dahan, berapa pelepah, setiap pelepah berapa ujung ranting, berapa ujung ranting itu berapa kurma basahnya, berapa jadi kurma keringnya. Itu namanya kharus. Babu mata yukhrasut tamru, kapan diterka akan kurma? Hadis
وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرته عن ابن شهاب عن عروة عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهودا فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu qalat, berkata ia Sayyidatina Aisyah, wahia, dan dirinya Sayyidatina Aisyah tazkuru itu membincangkan tentang keadaan Khaybar. Tazkuru menyebutkan ia Sayyidah Aisyah tentang cerita atau keadaan Khaybar. Adalah baginda Nabi SAW yab'athu, itu mengirim, mengutus ya Nabi SAW akan Sayyidina Abdullah ibnu Rawaha ke Yahudi Khaybar. Karena Khaybar ketika ditaklukkan, Yahudi minta izin untuk mengelola Khaybar, dan dia akan diberikan hasil gaji daripada hasil tersebut. Ini yang namanya muzara'ah. Maka muzara'ah terjadi khilafiyah di kalangan ulama, bolehkah muzara'ah atau tidak. Sebagian ulama katakan tidak boleh muzara'ah. Apa itu muzara'ah? Muzara'ah adalah kita punya sawah, tapi kita nggak bisa garap. Akhirnya kita garap suruh sama orang lain. Kamu tanamlah sawah saya, kamu cangkul, kamu gemburkan bibit dari kamu sendiri, nanti kamu dapat 2/3, saya kasih 1/3. Ini muzara'ah. Ulama katakan tidak boleh. Sebagian ulama katakan boleh. Kenapa beliau katakan boleh? Karena Nabi melakukan akad muzara'ah dengan Yahudi Khaybar, karena tanah itu sudah menjadi umat Islam. Jadi Nabi mengirim ke Yahudi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Rawaha, fayakhrusu, maka menebak ya Sayyidina Abdullah bin Rawaha akan korma Khaybar. Kapan? Hina yatib, ketika sudah menjadi korma basah. Qabla ayyukal minhu, sebelum dimakan darinya. Sudah layak untuk dimakan, menjadi rutab. Karena korma itu dia punya tingkatan-tingkatan nama, mulai pada putihnya sampai kurma muda, kurma setengah matang, kemudian rutab. Rutab adalah kurma sudah total matangnya tapi masih basah. Nah, pada saat itulah diterka sebelum diambil sama sekali. Babu ma la yajuzu minas samara fis sadaqah, sesuatu yang tidak boleh dari buah-buahan untuk dibayarkan sebagai zakat. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن صفي بن حسين عن الزهري عن سيدنا أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون أبيك أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري لونين من تمر المدينة. وقال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد قال عن سليمان بن كثير عن الزهري. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Umamah bin Sahal, dari ayah beliau Sayyidina Sahal radhiyallahu anhu, telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ju'rur, korma jelek, kemudian dari korma berwarna ubaik, ayu khaza, bahwa diambil kedua-duanya untuk zakat. Launul hubaik, dia kalimatnya sewazan dengan Zubair, itu juga sejenis korma yang tidak bagus, yang dinisbahkan kepada seseorang bernama Hubaik, nama laki-laki. Jadi di Madinah itu ada spesialis jual korma murahan. Nama penjualnya ada Hubaik.
maka dikatakan dilarang mengeluarkan korma yang warnanya warna kurma hubek. Nah, itu orang Madinah dah tahu tuh. Pasti subek yang di pasar itu yang dimasukkan. Warna kurmanya itu enggak jelas. Kadang-kadang kelabu, kadang-kadang hitam, kadang-kadang putih. Nah, itu hubek. Yang pada intinya kedua kalimat tersebut bermakna korma jelek itu tidak boleh dikeluarkan untuk zakat, tidak boleh dibayarkan untuk zakat. Hadis. Wabihi ini qala hadatsana Nasr bin Asim al-Antaki qala hadatsana Yahya yakni al-Qattan an Abdullah أنا بالأصل في ذلك الكبر وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل حشفة يوم القيامة. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Auf bin Malik. Diriwayatkan daripada Sayyidina Auf bin Malik qala dakhala alaina, masuk menjumpai kami oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam al-masjid, akan masjid. Wa biyadihi, di tangannya Nabi ada tongkat. Wa qad allaqa rajulun, sungguh menggantungkan oleh seorang laki-laki akan tangkai-tangkai, artinya tangkai-tangkai korma yang jelek, yang kering. Fata'ana bil asa, maka menusuk ia Nabi dan tongkat pada demikian tangkai, tunjuk-tunjuk ditusuk oleh Nabi. Lau sya'a rabbu hadhihi sadaqah, jika kalau pengen mau oleh pemilik ini sedekah, tasaddaqah, niscaya dia bisa bersedekah dengan yang lebih bagus dari ini. Dan berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabba hadhihi sadaqah, sesungguhnya pemilik ini sedekah itu akan makan dengan yang kering pada hari kiamat. Al-hashaf, yang kering pada hari kiamat. Nah, kalau pisang itu hasafnya itu dua sisir dari bawah, satu sisir dari atas. Setandem pisang itu ambil sisir paling atas, dua sisir yang paling bawah, itu nama hasafnya. Yang tengahnya dijual, yang di atasnya disumbangkan. Kalau jagung, jagung yang senyum, giginya jarang-jarang, nanti digantung. Kalau rambutan, itu jenis rambutan yang nggak bisa dimakan. Tapi yang mereknya Binjai dan yang lain-lainnya Rifai, Rifa'ah, nah ini dijual. Kacang tanah itu ada juga tuh pilihannya. Ada yang isinya 4, ada yang bagus-bagusnya, ada yang isinya antara ada isi nggak ada isi. Nah itu yang direbus antarkan ke masjid. Maka ketika itu Nabi lihat tuh korma di teras masjid itu digantung-gantung, begitu suka tongkat. Apa ini? Nah, kalau dia mau bisa dia sedekah yang bagus-bagus. Pada ini bisa dimakan, bisa dimakan. Nanti di hari kiamat dia makan enggak gini juga. Kalau gitu. Nah, dan sedekahkan yang apa? Kalau makanan dan 3 hari lagi kadaluarsa, itu nama hasaf. Kalau kue donat itu sudah mencair gulanya. Kalau cake udah agak remang-remang di atasnya itu putih nampaknya. Nampak ada cendawan? Enggak tuh. Apa yang itu? Soda kue. Babu zakatul fitr, bab tentang zakat fitrah. Hadis
Kanggo puan. Tenaga pagi. Wali qala hadatsana Mahmud bin Khalid ad-Damashqi. Dimashqi. Kalau Damashqi itu Damaskaya. Ini Dimashqi. Dimashqi Abdullah bin Abdurrahman Samrakaniyu qala haddatsana Marwanu qala Abdullah haddatsana Abu Yazid al-Qawlaniyu wa kana shaykha sidqin wa kana ibnu Wahbin yarwi anhu qala haddatsana Sayyar bin Abdurrahmani qala Mahmud as-Sadafiyu an Ikrimata an Ibni Abbasin qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lisaimi minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakini man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqati. Nah, direkan daripada dia baca di atas karena ada redaksi tambahan dalam sana. Hadis ini direkan oleh dua guru Imam Abu Daud, yaitu Muhammad bin Khalid ad-Dimashqi Damaskus, kemudian Imam Abdullah bin Abdurrahman as-Samarqandi Samarkand. Kedua-duanya memiliki guru yaitu Marwan. Qala Abdullah, dari Abdullah. Kemudian Abu Yazid al-Khawlani, dia adalah Syekh Siddiq, guru yang jujur. Imam bin Wahab juga melakukan hadis dari beliau. Beliau punya guru namanya Sayyar bin Abdurrahman. Qala Muhammad as-Sadafi, itu Abdurrahman, Sayyar bin Abdurrahman melakukan hadis pada Sayyidina Ikrimah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ikrimah yang masukkan di sini bukan Ikrimah bin Abi Jahal, tapi Ikrimah tabi'in, murid spesial Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, ini ulama yang dipaksa jadi ulama. Nah, jadi beliau dirantai. Cari mana Ikrimah, dapat Ikrimah, dirantai. Setelah dirantai baru ditalkinkan hadis Nabi oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kira-kira 2 jam lah. Jam 10 dilepaskan lagi rantainya. Di besok pagi tangkap lagi, didudukin, dipegang, sampai ke hadis Nabi. Akhirnya jadi ulama. Nah, jadi kalau ada yang dipaksa jadi belajar agama, itu ada dasarnya. Nanti dikumpulkan pada hari kiamat bersama ulama tabi'in yang bernama Sayyidina Ikrimah. Itu kelompoknya. Oh, ini orang-orang terpaksa belajar agama. Nah, khair. Farada Rasulullah, telah mewajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, akan zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah itu? Hikmahnya tuhratan lis-shaim, membersihkan orang puasa dari lagwi, perbuatan sia-sia, warrafas, dan kata-kata kotor. Ya, mungkin selama bulan Ramadan masih membuatkan perkara sia-sia, nonton TV, kemudian keliling-keliling kampung, huru-hara, hura-hura, nah, burit, beli pembuka puasa, sampai entah kemana-mana. Ini akan suci dan bersih dengan zakat fitrah. Yang kedua hikmahnya adalah makanan untuk fakir miskin. Jadi di pagi hari itu orang miskin juga menikmati makanan. Man addaha qabla shalah, siapa saya membayarkan zakat fitrah sebelum berangkat salat Id, maka dialah zakat fitrah yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, siapa saya membayarkan zakat fitrah setelah selesai salat Id, maka nilainya adalah sama dengan sedekah dari sedekah-sedekah yang lain. Wajib juga, tapi nilainya sama dengan sedekah. Maka zakat fitrah sebaiknya dibayarkan sebelum salat Id. Nah, itu kalau mau bayar sendiri. Kalau mau bayar ke panitia masjid, jangan sebelum salat Id.
itu menyusahkan panitia. Nah, bayarkan 3 hari sebelum Lebaran, karena satu tempat itu ada yang membagi zakat fitrah di malam takbiran. Karena kalau dibagi besok paginya itu tidak cukup waktu, sehingga pada malam takbiran itu ada beras yang mau dimasak besok pagi oleh fakir miskin, sehingga mereka makan seperti yang lain makan. Itu fungsi pada zakat fitrah. Babu mata tu ada, bab kapan dibayarkan zakat fitrah. Hadis. Wabi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad an-Nufaili qala hadatsana Zuhairun qala hadatsana Musa bin Uqbata an Nafi'in an ibni Umar qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila salati qala fakana ibnu Umar yuaddiha qabla dzalika bil yaumi wal yaumaini. Nah, seperti yang terjadi hari ini. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala amarna, telah memerintahkan akan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bi zakat fitri, membayarkan zakat fitrah, antu ada, bahwa dibayarkan ia zakat fitrah sebelum keluarnya manusia ke tempat salat Id. Qala, berkata ia Sayyidina Abdullah bin Umar, qala, berkata ia Imam Nafi', kembali pada Imam Nafi', pakana Ibnu Umar, maka adalah Sayyidina Abdullah bin Umar itu membayarkan ia akannya zakat fitrah sebelum demikian hari, bil yaum wal yaumain, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Ini dasar hukumnya kenapa dipungut zakat fitrah itu di 10 akhir Ramadan. Nah, supaya bisa dibagikan pada tempat yang tepat dengan sasarannya. Naam, babu kam yu'adda fi sadaqatil fitri, berapa dibayarkan untuk zakat fitrah. Nah, Wabi qala hadatsana Abdullah bin Maslamata qala hadatsana Malikun wa qara'ahu alayya Malikun aidan an Nafi'in an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri qala fihi fima qara'ahu alayya Malikun zakatul fitri min ramadana sa'un min tamrin aw sa'un min sya'irin ala kulli hurrin aw amidin dzakarin aw untha minal muslimina. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan akan zakat fitrah. Qala fihi, berkata ia Sayyidina Abdullah bin Umar, fihi, tentangnya zakat fitrah, fima qara'ahu aliyya, pada sesuatu yang membacakan di atasnya, membacakan akannya di atasku oleh Imam Malik. Nah, ada riwayat tadi, ada bahasa Abdullah bin Maslamah dari Imam Malik, dari Imam Nafi'. Ada juga bahasa qara'ahu aliyya Malik. Jadi Imam Malik membacakan hadis kepada Abdullah bin Maslamah. Nah, pada riwayat yang qara'ahu aliyya Malik, redaksi yang bahasanya qara'ahu aliyya Malik bunyinya begini: zakatul fitri min Ramadan, zakat fitrah di bulan Ramadan itu 1 sok dari tamar, 1 sok dari syair, wajib terhadap setiap orang merdeka atau setiap budak, laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin. Jadi kadar zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 7 on. Jadi zakat fitrah adalah 4 kali 7 on, 2,8 kilo, bukan 2,5 kilo, bukan 2,5 kilo, tapi 2,8. Kalau mau digenapkan 3 kilo, niat sedekah 2 on, itu juga boleh. Nah, hadis. Wa bihi qala hadatsana Yahya bin Muhammad bin Sakani qala hadatsana Muhammad bin Jahdamin qala hadatsana Ismail bin Ja'farin kulli muslimin. Mereka akannya Said Al-Jumahi daripada Ubaidillah An-Nafi' qala fihi minal muslimin. Wal masyhur an Ubaidillah laisa fihi minal muslimin. Maksudnya enggak ada kalimat minal muslimin.
Hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Musaddadun anna Yahya bin Sa'idin wa Bishra Mufaddali Haddatsahu an Ubaidillah wasana wabihi qala hadatsana wasana Musa bin Ismail qala hadatsana Abanu Ubaidillah An-Nafi'in Abu Abdullah bin Umar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu farada sadaqatal fitri sa'an min syairin aw tamrin al-faqiri wa kabiri wal hurri wal mamluki zada Musa wa zakarul unsa. Nah, seperti orang baru baca Iqra 6. Oh, bisa? Diriwayatkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sa'an min syair, satu sa' daripada syair atau tamar, ala saghir wa kabir atas anak kecil dan dewasa, wal huri wal mamluk orang merdeka dan budak, zada Musa wa dzakari wal unsa laki dan perempuan. Qala Abu Dawud qala fi Ayyub wa Abdullah yakni al-Umari, dalam hadis keduanya daripada Nafi' zakarin au unsa juga. Jadi ada hadis Ayyub, hadis Abdullah, dari riwayat Imam Nafi' ada juga penyebutan laki-laki dan perempuan. Yang pada intinya laki, perempuan, kecil, dewasa, tua, muda, merdeka atau budak yang hidup di malam takbiran, sebelum takbir hidup dan setelah takbiran hidup. Ketika sebelum azan maghrib hidup, setelah azan maghrib masih hidup, maka orang ini kena wajib zakat fitrah yang diwajibkan kepada penanggung jawabnya, budak kepada sayyidnya, anak kecil kepada orang tuanya atau walinya, wanita istri kepada suaminya. Nah, hadis. Bihi ilahi qala hadatsana Haitsam bin Khalid al-Juhani qala hadatsana Husain bin Ali al-Ju'fi Azaidata qala hadatsana Abdul Azizi bin Abi Rawadi an-Nafi'i Abdullah bin Umar qala kana an-nasu yukhrijuna sadaqatal fitri ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'an min syairin aw tamrin aw sultin aw zabibin qala Abdullah falamma kana Umar rahimahullahu wa kasuratil hintatu ja'ala Umaru nisfa sa'in hintah. Nabis min tilka asya'i. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala maqal an-nasu adalah sahabat-sahabat adalah manusia yukhrijuna mereka mengeluarkan sadaqatul fitri zakat fitrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu sa' dari sa'ir, satu sa' dari tamar, satu sa' dari salt dan satu sa' daripada zabib, anggur kering. Salt itu adalah sejenis syair yang mirip dengan bur. Syair gandum, bur juga gandum.
tapi di tengah-tengahnya ada mirip dengan bur, dia bagian syair juga, itu namanya sol. Kita pun enggak bisa membedakan mana syair mana bur, semuanya artinya gandum. Qala Abdullah, maka tak kala adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika jadi khalifah dan banyaklah gandum, maka menjadikan oleh Sayyidina Umar setengah sok gandum menempati posisi setengah sok, satu sok dari demikian yang di atas. Jadi setengah sok gandum itu sama dengan satu sok daripada syair atau sol. Kalau bayar sol satu sok, kalau bayar syair satu sok, tapi kalau bayar hinto boleh setengah sok. Berarti makanan yang paling tinggi kualitasnya itu yang hintonya. Kalau bahasa kita beras, kemudian ada beras organik. Nah, kalau organik cukup 1,4 kilo saja, setengah dari beras biasa. Nah, ini perbandingan, bukan fatwanya. Kalau fatwanya tetap apapun berasnya, itulah zakatnya. Totalnya 2,8 on. Tidak boleh setengah, karena itu adalah ijtihad dari Sayyidina Umar sendiri. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال عبد الله فجعل الناس بعد النصف صاع من بر قال وكان عبد الله يؤتي التمر فأوعظ أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشاعر. Nah, diriwayatkan berkatalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, maka berpalinglah manusia setelah kejadian itu, setelah Sayyidina Umar menyetarakan setengah hinto dengan satu sok syair, berpalinglah manusia setelah itu nisfa sok min bur. Nah, setengah sok daripada bur. Setengah sok daripada bur. Berpalingnya dari bur. Ketika dibayarkan bur itu satu sok. Tapi hinto bisa setengah sok. Mereka tinggalkan membayar dengan bur, mereka ganti dengan setengah sok daripada hinto. Qala berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa kana Abdullah adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yu'ti tamra. Beliau tetap memberikan tamar. Nah, beliau enggak mau memberikan yang setengah sok itu, tapi tamar yang diberikan. Fa'uiza ahlul Madinah at-tamra aman. Maka uiz mana langka, terjadi kelangkaan oleh masyarakat Madinah akan tamar pada 1 tahun. Fa'atas syair, lalu mereka memberikan syair. Maka dalam hadis tersebut ada tamar. Dalam hadis yang tadi tidak ada tamar, yang ada adalah syair. Tapi dalam hadis ini pelakuan daripada masyarakat Madinah, mereka membayarkan tamar. Nah, hadis. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن إياد بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أكيت أو صاعا من شعر أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم يزل نخرجه حتى قدم معاوية هاجا أو مؤتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مديني من سمراء الشامي تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. Naam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala kunna nukhriju, adalah kami dulu kami mengeluarkan, iz ketika kana fina, adalah di tengah-tengah kami, masih hidup di tengah-tengah kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kami keluarkan? Akan zakat fitrah an kulli saghir, untuk setiap anak yang masih kecil,
wa kabir, orang yang sudah tua, hurin, merdeka, au mamluk, atau budak. Berapa kami keluarkan? Sa'an min ta'amin, akan satu sok dari makanan pokok, atau satu sok dari susu kering akid, atau satu sok dari syair, atau satu sok dari tamar, atau satu sok dari zabib. Sok semuanya. Falam nazal nukhrijuhu, maka senantiasalah kami mengeluarkan akannya, sehingga datanglah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kadang beliau haji dari Kufah, pergi ke Makkah melakukan ibadah haji, mampir di kota Madinah, atau melakukan umroh. Fakallaman nas, beliau memberikan kata sambutan, bahasanya hari ini, atau memberikan berdialog dengan masyarakat Madinah. Maka beliau menyampaikan di atas mimbar Masjid Nabawi, fakana fima kallama bihi an-nas, adalah di antara perkara yang dia bicara dengannya kepada masyarakat Madinah. Fakana, maka adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, fima kallama bi, di antara perkara yang bicara dengannya, ia bicara dengannya kepada masyarakat Madinah itu, angkala, dia berkata begini, ini ara anna muddain min samra isam ta'dilu sa'an min tamar. Aku berpendapat 2 mud setengah dari sok, karena 1 sok 4 mud, ini 2 mud dari gandum Syam. Samra itu sejenis gandum juga, tapi dari negeri Syam, itu setara dengan 1 sok tamar. Itu fatwa beliau. Nah, karena dibilang setengah sok, yang lain membayarnya 1 sok. Kalau gandum Syam itu bisa dibayar setengah sok, maka mengambil oleh manusia dan demikian. Itu menjadi amalan manusia pada saat itu, yaitu membayarkan zakat fitrah setengah sok dari gandum Syam. Berkata Abu Sa'id, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, adapun saya, maka saya senantiasa ukhrijuhu abadan, aku keluarkan akannya 1 sok selama-lamanya selagi aku hidup. Enggak akan pernah berganti kepada setengah sok. Mau satu sok, mau beras kah, mau gandum Syam, lebih mahal, lebih murah, tetap 1 sok. Nah, ini komitmen yang penting. Kenapa? Karena kita mengutamakan hadis mauquf daripada kata kita mengutamakan hadis marfu' daripada hadis mauquf. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi? Nah, lupa. Berkata Imam Abu Dawud, melakukan hadis oleh Ibnu Ulayya dan Abda, dan juga yang lain daripada Imam Ishaq dari Abdullah bin Utsman bin Hakim bin Hizam an Iyad an Abi Sa'id Al-Khudri bimakna wa zakara rajulun wahid, mengatakanlah salah seorang di dalamnya daripada Sayyidina Ibni Ulayya, awsa'an min hitatin walaysa bimafuz, 1 sok dari hinta itu tidak dihafal, artinya tidak ada dalam hafalan para ulama hadis 1 sok pada hinta. Nah, yang kami ingin saya katakan tadi, bahasanya hadis-hadis zakat fitrah itu tidak ada satupun yang menyebut tentang beras. Lalu apa dasar hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan beras? Hah? Apa? Kias. Nah, dalil kias inilah yang ditinggalkan oleh Pak Wahabi. Nah, Pak Salafi, dia enggak pakai dalil kias, sehingga dia tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam hadis. Sekarang coba carikan dalam hadis beras. Nah, kalau enggak ada dalam hadis, jangan kamu pakai zakat yang beras. Beli kurma, nah, beli gandum, kasih sama orang Indonesia, lepas itu kasih dia makan ayam. Mana mau dibuat nih? Begitu. Jadi perlu pakai kias untuk sumber hukum. Kalau kias itu tuh hanya berbicara apa yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Nabi itu doang, itu banyak agama ini yang akan hilang nanti sandarnya, hilang pengamalannya, sulit merujuk ke mana dasarnya agama tersebut karena tidak menghapuskan kias. Akhirnya mereka banyak menyalahkan karena dia tidak ketemu sumbernya dalam agama, karena kiasnya dibuang. Nah, kalau mau dia jujur, coba tunjukkan hadis tentang beras. Mana dalil zakat beras? Pernah katakan oleh Nabi? Pernah dibuat oleh sahabat? Nah,
Kalau enggak berarti bid'ah, tidak sah zakat pakai padi atau beras. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل ليس في ذكر الهنطة قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن إياد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نصف صاع من بر وهو وهم من هشام أو ممن رواه عنه. Nah, Qala akhbarana Ismail laisa fi dzikrul hinta. Tidak ada penyebutan hinta dalam riwayat tersebut. Kata Imam Abu Dawud, sesuatu yang menyebutkan oleh Sina Muawiyah bin Hisham dari ini hadis dari Imam Thawri daripada Sina Zaid bin Aslam dari Ayyub dari Sina Abi Sa'id al-Khudri nisfa sa' min bur, setengah sa' daripada gandum, yaitu gandum syah. Itu waham daripada Muawiyah bin Hisham atau dari orang yang menerangkan hadis darinya, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Hisham. Nah, itu yang mengatakan setengah. Itu waham dari beliau sendiri. Maka yang kita ambil adalah sikap daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Kalau aku mah senantiasa mengeluarkan zakat kita itu satu sok. Nah, selagi aku masih hidup, nggak akan ambil pendapat-pendapat seperti itu. Maka kalau ulama tidak mengambilnya, maka jangan pakai fatwa. Nah, ngomong beras dolo 2,8. Tapi kalau beras bagus, beras Solo itu cukup 1,4 kilo saja. Kalau kita tempat makan banyak orang bayar zakat fitrah pakai beras Solo. Pertama jujur ya, pertama jujur. 3 tahun berikutnya 1,4 beras dolok lagi. Begitu. Jika kita nggak ambil fatwa itu adalah jihad nazar mereka, itu adalah wahamnya sendiri. Kenapa dikatakan waham? Karena tipis kebenarannya. Bukan dikatakan zon, tapi waham. Kebenaran 25%. Hadis. وبه قال حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع إيادا قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو عقيت أو زبيب. هذا الحديث يحيى زاد سفيان أو صاعا من دقيق. قال حميد فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود فهذه زيادة وهم من ابن عيينة. Nah, Sami'tu Abu Sa'id al-Khudri, aku pernah mendengar Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri mengatakan, la ukhriju abadan ila sa'an. Tidak aku keluarkan selama-lamanya kecuali satu sa'. Inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami dulu, nukhriju, kami mengeluarkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam satu sa' tamar, atau satu sa' syair, atau satu sa' akid, susu kering, atau zabib, anggur kering. Hadza hadisu Yahya. Ini hadis Yahya yang bisa hanya setengah dari sa', 3/2. Zada Sufyan au sa' min daqiq. Kata Imam Sufyan, satu sa' dari tepung gandum juga boleh. Berkata Hamid, fa ankaru alaihi, mereka mengingkari di atasnya Imam Sufyan bin Uyainah, enggak ada daqiq enggak boleh. Fatara kaum Sufyan, akhirnya meninggalkan akhirnya oleh Sayyidina Sufyan. Kalau Abu Dawud, fahadhi ziyadah, ini penambahan itu adalah waham daripada Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah. Beliau yang menambahkannya. Nah, bukan lafaz yang disepakati oleh ulama. Babu mar'an nisfa sa' min qumh. Bab orang yang melihat setengah sa', zakat fitr itu hanya setengah sa' dari qumh. Itu sejenis kacang kom. Maaf, gandum juga. Allah, baca. وبه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال المسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي سعير
عن أبيه. وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي سعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاء من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Sa'labah bin Abdullah bin Abi Su'air, dari ayah beliau Abdullah bin Abi Su'air. Wa qala, berkata Sulaiman bin Daud dari Sayyidina Abdullah bin Sa'labah, atau dari Sa'labah bin Abdullah bin Abi Su'air dari ayahnya. Sanadnya, riwayatnya agak sanad hadisnya agak ikhtilaf. Intinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat fitrah itu adalah satu sok dari bur, gandum, atau qamh, gandum juga. Jadi kita nggak bisa bedakan kecuali lihat barangnya. Nah, sukari korma, Tunisia korma, ajwa korma, kemudian apa lagi? Nah, yang kering kerontang itu juga korma. Jadi namanya korma. Sebelum kita melihat ini sukari, ini ajwa, ini korma Tunisia, itu nggak bisa dibedakan. Semuanya korma, kecuali dia melihat bendanya, melihat barangnya. Oh, ajwa itu ternyata ditempukan. Oh, kemudian Tunisia dia kormanya panjang, kekuning-kuningan, kuning emas. Kemudian sukari agak coklat. Nah, begitu juga dikatakan syair, bor, henta, kom. Kalau kita orang Indonesia, gandum, say. Sama juga kalau kita bilang sama orang Arab, ini adalah anak daro, ini sokan, ini solok, ini sunting. Bibit-bibit padi itu ada 46, ada 56, ada 36. Apa itu 36? Memang padi pokoknya. Nggak tahu bedanya kalau nggak dilihat, kalau nggak dimakan. Nah, jadi jangan bingung dengan makna-makna ini. Satu sok dari bur, satu sok dari kom, ala kulisnain, atas setiap dua orang. Sagirin atau kabirin, baik anak kecil atau orang dewasa. Hurin au abdin, orang merdeka ataupun budak. Zakarin au unsa, laki-laki atau wanita. Masuk juga sana kaya atau miskin kena zakat. Orang kaya bagaimana gunanya untuk zakat? Fa ammal ghani wa amma ghaniyukum, adapun yang kaya di antara kalian, fa zakillah, maka membersihkan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zakat yang dikeluarkan. Adapun orang fakir di antara kalian, yang miskin, kenapa juga diberikan zakat? Apa gunanya? Fayaruddullahu ta'ala alaihi aktsara mimma a'ta, semoga mengembalikan oleh Allah kepadanya orang miskin lebih banyak dari apa yang dia berikan. Dia berikan cuma 3 liter, 3 kilo untuk zakat fitrahnya. Nanti setelah pengumuman dia dapat setengah karung dari amil zakat. Jadi zakat fitrah itu wajib kepada siapa saja, mau kaya ataupun miskin. Orang kaya mewajar supaya mensucikan mereka. Orang miskin itu apa pula? Memang diberikan pertama, nanti akan mendapatkan lebih banyak dari pembagiannya. Zada Sulaiman ghaniyin au fakir, orang kaya dan juga orang miskin. Hadis. Wabihi ilai qala hadatsana Ali bin Hasan ad-Darabi Jirdi qala hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsana Hammam qala hadatsana Bakrun wa bin Wa'il an Zuhri an Sa'labah bin Abdullah au qala Abdullah bin Sa'labah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala hadatsana Ma bin Yahya
An-Nisaburi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammam an Bakrin Kufi qala Muhammad bin Yahya wa Bakr bin Wa'il bin Daud an Zuhri hadatsahum an Abdullah Sa'labata bin Su'airin an abihi qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban fa amara bi sadaqatil fitri sa'i tamrin aw sa'i sa'irin an kulli ra'sin zada aliyu fi hadisihi aw sa'i burin aw qamhin bainasnain sumat taqafa an sagiri wal kabiri wal huri wal abadi. Hadis di sini ada dua sanad. Sanad pertama dari Ali bin Hasan Ad-Darabirji Darabijirdi. Nah, tahu tu kampung mana? Abdullah bin Yazid Hammam Bakar Ibnu Wa'il An-Zuhri An Sa'labah bin Abdullah Au qala Abdullah bin Sa'labah An Nabi. Itu satu sanad. Sanad kedua Muhammad bin Yahya An-Naisaburi Musa bin Ismail Hammam Bakar bin Al-Kufi Muhammad bin Yahya Bakar bin Wa'il Ibni Daud An-Nazuri haddasam Abdullah bin Sabah Ibni Su'aid an abihi qala. Nanti ada ittafaqah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam khatiban menyampaikan khutbah. Fa amara maka memerintahkan ia Nabi bi sadaqatil fitri dan zakat fitrah. Berapa jumlahnya? Satu sok dari tamar, satu sok dari syair, an kulli ra'as, untuk setiap kepala. Yang penting ketika malam takbiran dia masih punya kepala, itu wajib keluarkan zakat untuknya. Zada Ali fi hadithi, menambahkan oleh Imam Ali dalam hadisnya, sok bur, satu sok dari bur, satu sok dari kum, bainasnain, antara dua orang. Kemudian sepakat kedua-duanya dari untuk anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan budak. Nah, jangan terpengaruh dengan penjelasan sana. Yang jelas semua yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah ketentuan dalam zakat fitrah. Laki, perempuan, kecil, besar, merdeka, budak, apa lagi? Kaya, miskin, tidak ada bedanya. Semuanya kena kewajiban zakat. Hadis. Sebelum hari Id, sebelum fitir, hari lebaran Idul Fitri dengan 2 hari. Berarti Idul Fitri jatuh tepatnya di saat itu, yaitu hari Ahad. Nah, Nabi khutbah hari Jumat, Sabtu, Ahad dan Idul Fitri. Jadi materi penyampaian khutbah di akhir bulan Ramadan sebelum Idul Fitri, yaitu masalah zakat. Nah, zakat fitrah itu materinya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, jangan bahas Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar dah hampir selesai. Besok lebaran hari apa? Jumat. Kalau Jumat lebarannya, berarti bayar markasnya itu zakat fitrah. Nah, ada taskhil khurud, tapi zakat fitrah. Hadis. Wabihi qala hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Sahl bin Yusuf qala Humaydun qala akhbarana Asani qala khataba Ibnu Abbasin rahimahullah fi akhiri Ramadan ala minbaril basarati faqala akhriju sadaqah saumikum fa'kanna an-nas lam ya'lamu faqala minha hana min ahli Madinah qumu ila ikhwanikum fa'allimuhum fa innahum la ya'lamun. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazihi sadaqah sa'an min tamrin aw sa'irin aw nisfa sa'in min qamhin ala kulli hurrin aw ma'lukin zakarin aw unsa sagirin aw kabirin. Falamma qadima Aliyun radhiyallahu anhu ra'a rukhsas si'ri qala qad
awsa'allahu alaikum falau ja'altumuhu sa'an min kulli shay'in. Qala Humaidun wa kana al-Hasanu yara sadaqa Ramadan ala man soma. Diriwayatkan daripada Imam Hasan Al-Basri, qala Khataba Ibn Abbasin telah menyampaikan khutbah oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas rahimahullah ta'ala di akhir Ramadan di atas mimbar Basrah. Jadi bukan saja hukum merujuk kepada perbuatan Nabi dan perbuatan sahabat tentang rukun khutbah, tapi juga tentang materi khutbah. Seperti yang dibahas kemarin dalam kitab Minhaj, bahasanya khutbah Idul Fitri itu membahas tentang zakat, khutbah gerhana membahas tentang ketaatan dan istighfar, khutbah Idul Adha membahas tentang pelaksanaan kurban, khutbah hari Jumat di akhir bulan Ramadan juga membahas tentang zakat fitrah. Faqala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, akhriju, keluarkan oleh kalian shadaqata saumikum, zakat puasa kalian, yaitu zakat setelah puasa, yaitu zakat fitrah. Faka'anna nas lam ya'lamu, seolah-olah masyarakat Basrah belum mengetahuinya. Walaupun mereka sudah tahu, tapi seolah-olah mereka belum tahu. Begitu cara penyampaian yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bukan mereka enggak tahu, seolah-olah mereka tidak tahu. Di hari ini dibahas masalah pengajian tentang solat. Apa kata mereka? Masih solat? Enggak materi anak TPA. Nah, yang materi enggak anak TPA itu yaitu membahas tentang ikhlas. Kalau masih beramal, masih mengharapkan solat, itu belum lagi ikhlas. Nah, itu materi yang dibahas. Sehingga masyarakat bingung menjadi orang ikhlas. Enggak boleh beramal harap surga, takut pada neraka. Bilang sama ustaz yang ngomong itu, kamu isi pengajian sini karena apa? Harap surga, takut neraka? Enggak katanya. Iya betul enggak. Tenang Prof. Nah, jadi penyampaian tersebut itu